Selamat pagi Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB Samaria. Apa kabar? Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan untuk kolekte dan persembahan dapat disampaikan langsung ke Gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Bacaan Alkitab untuk renungan hari ini dari kitab Esra pasal 2 ayat 59 sampai 63. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini, Ibu Diaken FF Pandean dan sebagai liturgos Bapak Y. Kanatalo. Kini kita persiapkan hati kita untuk beribadah, namun sebelumnya kami undang Oma dan Opa untuk berdiri. Kita menyanyi lagu PKLU Sampai Masa Tua. Oma Opa, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 16, Kau yang layak.
kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang menjaga lindung kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari ini. Tuhan telah memperkenankan kami pada saat ini untuk datang ke rumah ibadah-Mu yang kudus ini. Persiapkan hati kami akan beribadah kepada-Mu ya Bapa, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh kami terima dan boleh menjadi berkat bagi opa oma sekalian. Bapa, dengar dan sempurnakan doa kami. Kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Silakan duduk, Opa Oma. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 19. Ya Tuhan, siapkah yang boleh diam? Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra pasal yang kedua ayat yang ke-59 sampai dengan yang ke-63. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami Bapa, dan terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan beritakan. Sehingga oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin.
Oma Opa, mari kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan. Pembacaan kita dari Esra pasal 2 ayat 59 sampai dengan yang ke-63. Demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa dengan Esra. Mungkin di antara Oma dan Opa mempunyai anak atau cucu yang bernama Esra. Tapi bukan itu yang dimaksud. Esra yang mau kita pelajari ini dari Perjanjian Lama. Esra mempunyai tujuan. Saat ini dia mencatat buku bagaimana Allah menggenapi janji nubuatnya melalui Yeremia untuk memulihkan orang Yahudi setelah 70 tahun pembuangan dengan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Kita dapat membacanya di kitab Yeremia 29 ayat 10 dan 14. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kitab Esra ini ditulis untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel. Dengan menggerakkan hati 3 raja Persia yang berbeda-beda agar membantu umat Allah untuk kembali ke negeri mereka, menetap kembali di Yerusalem dan membangun kembali bait suci dengan menyediakan pemimpin yang saleh. Esra berharap bahwa kaum sisa yang kembali dari pembuangan di Babel akan yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua mempunyai komitmen terhadap firman Allah, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman itu
siang dan malam. Yang ketiga, ada pertobatan yang terjadi dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Pertobatan yang dimaksud di sini bukan pertobatan dalam tanda kutip tomat, tobat lalu kumat, tapi pertobatan yang dilakukan dalam ketulusan hati. Oma opa, kita melihat bagaimana Ezra mempersiapkan sisa-sisa orang Yahudi yang akan kembali dari pembuangan. Kalau kita membaca Ezra pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-21 itu berbicara tentang adanya kecemasan apakah kehidupan mereka di kampung halaman akan lebih baik. Maka dibuatlah daftar nama-nama keluarga yang akan kembali beserta dengan jumlah mereka. Jika kita membaca ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-35 itu berbicara tentang pendaftaran nama-nama tersebut dibuat dengan memperhatikan tempat tinggal mereka. Jika kita membaca dari ayat 36 sampai dengan 41, itu berbicara tentang fungsi mereka dalam kaitan dengan pelayanan kerohanian. Jika kita membaca dari ayat 42 sampai dengan 58 itu berbicara tentang pelayanan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rombongan yang kembali mulai mempertanyakan identitas atau silsilah mereka. Apakah mereka termasuk bangsa Israel atau tidak? Bacaan kita ayat yang ke-59. Sesuai dengan judul perikop bacaan kita pada hari ini dari SBU, tak jelas asal usul dan tak ada dalam silsilah. Ternyata oma opa mereka tidak terdapat dalam silsilah yang diharapkan. Maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Bacaan kita ayat yang ke-62. Karena jabatan imam hanya dikhususkan bagi orang Lewi dan tidak ada suku lain yang boleh menggantikannya. Apalagi orang-orang yang tidak jelas identitas dan asal usulnya. Sehingga seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Bacaan kita ayat 63. Urim berarti terang dan Tumim berarti sempurna. Maka dipakailah dua undian yang ada dalam tutup dada yang dipakai oleh imam besar, yaitu suatu kantong yang diikatkan pada baju efod. Hal ini menggambarkan terang dan kesempurnaan Kristus, khususnya ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Urim dan Tumim dipakai dengan cara tertentu untuk mengetahui kehendak Allah. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali oma opa tentang asal usul dan jati diri kita sebagai seorang beriman. Apakah asal usul dan jati diri kita sudah sesuai dengan identitas diri sebagai seorang percaya? Jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
di tengah-tengah kelanjutan usia yang Tuhan anugerahkan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menata ulang hati kita masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan jati diri kita, sehingga kita bersuka cita memasuki hari-hari yang ada di hadapan kita tanpa takut dan ragu, karena kita tahu identitas kita jelas, tidak seperti orang-orang yang mau kembali dari pembuangan. Oma opa yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Ezra yang menjadi contoh bagi kita untuk tetap memelihara kesetiaan dan asal usul kita dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kelanjutan usia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita menyanyi dari kitab Bakti 369, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Opa dan Oma, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang rahmani, yang selalu kami puji dan puja di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih ketika memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita harus memelihara kesetiaan dan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkati Oma dan Opa di tengah-tengah kelanjutan usia yang Tuhan anugerahkan. Berkati kesetiaan Oma dan Opa di dalam membaca Alkitab dan merenungkannya setiap saat. Berkati anak-anak dan cucu-cucu serta menantu, dan jadikan mereka keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengasihi Oma dan Opa. Berkati pelayanan Opa dan Oma setiap hari, bahkan setiap saat,
walaupun di tengah situasi pandemi ini. Berikan kekuatan serta sukacita di dalam situasi apapun. Biarlah Oma dan Opa tetap mengandalkan Tuhan. Berkati para janda, duda dan yatim piatu. Kiranya Allah senantiasa menjadi penopang dalam kehidupan mereka. Berkati Oma dan Opa yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berkatilah setiap obat, makanan, minuman yang diberi. Berkati tangan-tangan yang telah merawat mereka. Biarlah semuanya dapat menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Berkatilah pemusik, kantoria, tim multimedia. Bapa, berkati mereka masing-masing sesuai dengan tugas, pelayanan, dan pekerjaan mereka. Berkatilah Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale beserta Pendeta Choi Wuyang, Majelis Jemaat, ke-6 BPK, komisi dan panitia. Biarlah kasih-Mu melingkupi kehidupan pelayanan mereka dan juga memberkati keluarga mereka. Berkatilah kehidupan kami Bapa, dan ajarilah kami untuk selalu menaruh pengharapan sepenuhnya kepadamu. Dan tuntunlah kami sehingga kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara Opa Oma sekalian. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84. Dari hatiku
Opa Oma, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk Opa Oma. Warta Pelkat PKLU. Opa Oma, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Dan doakanlah hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Secara khusus kita dilayani oleh Ibu Diaken FF Pandian. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kami mengundang Oma dan Opa untuk hadir dalam ibadah berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikian Warta Pelkat PKLU disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oma Opa dipersilahkan berdiri. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar bersama. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Sembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita, ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban, dan dengan sukacita kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Opa dan Oma, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.